Sebelum dikenal sebagai pahlawan terbesar dalam mitologi Yunani, Hercules adalah seorang manusia yang hidup dengan beban takdir yang berat. Ia adalah putra Zeus, raja para dewa, dengan seorang wanita manusia bernama Alkmene. Karena itu, sejak lahir, Hercules sudah dibenci oleh Hera, istri Zeus. Kebencian Hera bukan tanpa alasan. Hercules adalah bukti perselingkuhan Zeus, dan sejak saat itu, Hera bersumpah akan membuat hidupnya penuh penderitaan. Bahkan ketika masih bayi, Hercules sudah menghadapi bahaya. Hera mengirim 2 ekor ular ke tempat tidurnya untuk membunuhnya. Namun alih-alih terbunuh, bayi Hercules justru mencekik kedua ular itu dengan tangan kecilnya. Sejak saat itu, semua orang tahu bahwa kekuatan luar biasa sudah menjadi bagian dari dirinya. Hercules tumbuh menjadi pria yang sangat kuat dan pemberani. Ia menikah dan memiliki keluarga. Hidupnya sempat terlihat tenang, sampai kebencian Hera kembali menghancurkannya. Dalam sebuah serangan kegilaan yang dikirim oleh Hera, Hercules kehilangan kendali atas dirinya. Dalam keadaan tidak sadar, ia melakukan hal yang paling tragis dalam hidupnya. Ia membunuh istri dan anak-anaknya sendiri. Ketika kesadarannya kembali, Hercules dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang luar biasa. Ia tidak bisa menerima apa yang telah ia lakukan. Untuk mencari penebusan, ia pergi ke kuil Delphi dan meminta petunjuk dari Dewa Apollo tentang bagaimana cara menebus dosanya. Jawaban yang ia terima tidak mudah. Hercules harus mengabdi selama 12 tahun kepada Raja Eurystheus, seorang raja yang lemah dan penakut, tetapi memiliki kekuasaan atas dirinya. Selama masa pengabdian itu, Hercules harus menyelesaikan serangkaian tugas yang sangat berbahaya dan hampir mustahil. Disinilah perjalanan 12 tugas Hercules dimulai. Membunuh singa Nemea. Tugas pertamanya adalah membunuh singa Nemea, makhluk buas yang meneror daerah Nemea. Singa ini bukan hewan biasa. Kulitnya begitu tebal sehingga tidak bisa ditembus oleh pedang, tombak, atau panah. Saat Hercules tiba di Nemea, ia mencoba menyerang singa itu dengan panah, tapi semua panahnya terpental begitu saja. Menyadari bahwa senjata tidak akan berhasil, Hercules memutuskan menghadapi singa itu dengan kekuatan fisiknya sendiri. Ia mengejar singa itu hingga masuk ke dalam gua yang memiliki 2 pintu. Dengan cerdas, Hercules menutup salah satu pintu agar singa tidak bisa melarikan diri. Di dalam ruang sempit itu terjadi pertarungan sengit antara manusia dan monster. Akhirnya, Hercules berhasil mencekik singa tersebut dengan kedua tangannya hingga mati. Namun tugasnya belum selesai. Ia harus membawa kembali kulit singa itu sebagai bukti. Masalahnya, tidak ada pisau atau alat yang bisa memotong kulitnya. Akhirnya, Hercules menggunakan cakar singa itu sendiri untuk menguliti tubuhnya. Sejak saat itu, Hercules selalu mengenakan kulit singa Nemea sebagai pelindung. Kulit itu menjadi simbol kekuatannya dan membuat tubuhnya hampir tidak bisa dilukai. Setelah melihat keberhasilan Hercules, Raja Eurystheus justru semakin takut. Ia bahkan begitu ketakutan hingga bersembunyi di dalam tong besar setiap kali Hercules datang membawa hasil tugasnya. Membunuh Hydra. Tugas kedua membawa Hercules ke rawa Lerna, tempat hidup Hydra, monster mengerikan dengan banyak kepala dan racun mematikan. Makhluk ini sangat sulit dikalahkan karena setiap kali satu kepalanya dipotong, 2 kepala baru akan tumbuh menggantikannya. Selain itu, nafas dan darahnya sangat beracun, membuat siapapun yang mendekat berada dalam bahaya. Saat pertarungan bermula, Hercules mencoba menyerang dengan pedangnya. Ia memotong 1 kepala, tetapi 2 kepala baru langsung muncul. Ia terus menyerang, tetapi jumlah kepala Hydra justru semakin banyak. Pertarungan itu menjadi semakin berat, dan Hercules mulai menyadari bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk mengalahkan monster ini. Melihat situasi yang semakin sulit, keponakannya Iolaus membantunya. Setiap kali Hercules memotong 1 kepala, Iolaus langsung membakar bagian lehernya dengan api. Dengan cara itu, luka Hydra tertutup dan kepala baru tidak bisa tumbuh lagi. Perlahan, jumlah kepala Hydra semakin berkurang.
Pada akhirnya, tersisa satu kepala utama yang tidak bisa mati. Hercules memotong kepala itu dan menguburkannya di bawah batu besar agar tidak bisa berangkit kembali. Setelah Hydra dikalahkan, Hera mencelupkan ujung panahnya ke dalam darah monster tersebut sehingga setiap panahnya menjadi sangat beracun dan mematikan. Namun, keberhasilan ini tidak sepenuhnya diakui. Raja Eurystheus menilai bahwa tugas tersebut tidak sah karena Hercules menerima bantuan dari Iolaus. Keputusan itu membuat hukuman Hercules nantinya bertambah, meskipun ia tetap harus melanjutkan tugas berikutnya tanpa protes. Mengangkat rusa Kerineia. Tugas ketiga berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Hercules tidak diminta membunuh makhluk berbahaya, tetapi menangkap seekor rusa suci milik Dewi Artemis. Rusa itu memiliki tanduk emas, kuku dari perulu, dan kecepatan luar biasa. Karena merupakan hewan suci, Hercules tidak boleh melukainya. Alih-alih menggunakan kekuatan, Hercules harus mengandalkan kesabaran. Ia mengejar rusa itu melintasi hutan, gunung, dan sungai selama waktu yang sangat lama. Dalam beberapa versi cerita, pengejaran ini berlangsung hampir 1 tahun karena rusa itu selalu berhasil melarikan diri setiap kali didekati. Kesempatan akhirnya datang ketika rusa itu berhenti untuk minum di tepi sungai. Dengan gerakan cepat dan hati-hati, Hercules berhasil menangkapnya tanpa melukai tubuhnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tidak semua tugas bisa diselesaikan dengan kekuatan, tetapi juga membutuhkan ketenangan dan pengendalian diri. Dalam perjalanan pulang, Dewi Artemis dan Apollo menghadang Hercules karena telah menangkap hewan suci tersebut. Hercules menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini sebagai bagian dari hukuman yang harus ia jalani. Mendengar penjelasan itu, Artemis akhirnya mengizinkannya membawa rusa tersebut dengan syarat hewan itu harus dilepaskan kembali setelah tugasnya selesai. Setelah menunjukkan hasilnya kepada Eurystheus, Hercules menepati janjinya dan melepaskan rusa gamah emas itu kembali ke alam liar. Menangkap babi hutan Erymanthean. Tugas keempat membawa Hercules ke pegunungan Erymanthos untuk menangkap seekor babi hutan raksasa yang sering turun ke desa dan menghancurkan segala yang dilewatinya. Hewan itu sangat kuat, liar, dan tidak bisa didekati oleh para pemburu biasa. Kali ini, Hercules tidak diminta membunuhnya, tetapi menangkapnya dalam keadaan hidup. Untuk menghadapi babi tersebut, Hercules menggunakan cara yang cerdas. Ia mengejar hewan itu hingga ke daerah pegunungan yang tertutup salju tebal. Di tempat itu, gerakan babi menjadi lebih lambat karena kesulitan berjalan. Saat tenaganya mulai melemah, Hercules melompat dan berhasil menangkapnya. Setelah diikat, babi hutan itu dipikul di pundak Hercules dan dibawa langsung ke istana Eurystheus. Melihat Hercules datang sambil membawa hewan raksasa yang masih hidup, sang raja ketakutan dan langsung bersembunyi di dalam tong besar. Bagi Hercules, tugas itu selesai. Tapi bagi Eurystheus, setiap kedatangan Hercules selalu menjadi hal yang menakutkan. Membersihkan kandang Augean. Tugas kelima terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat berat. Hercules diperintahkan membersihkan kandang milik Raja Augeas. Kandang itu menampung ribuan ternak dan selama bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan. Kotoran menumpuk setinggi gunung dan baunya menyebar ke seluruh wilayah. Yang membuat tugas ini lebih sulit, Hercules harus menyelesaikannya hanya dalam 1 hari. Alih-alih membersihkan dengan tangan, Hercules mencari cara yang lebih efektif. Ia memperhatikan bahwa 2 sungai besar mengalir tidak jauh dari kandang tersebut. Dengan kekuatannya, ia membongkar sebagian dinding kandang dan mengalihkan aliran kedua sungai itu agar melewati area tersebut. Air sungai mengalir deras membawa semua kotoran dan membersihkan kandang dalam waktu singkat. Apa yang tampak seperti pekerjaan mustahil berhasil diselesaikan bukan dengan tenaga semata, tetapi dengan kecerdikan. Namun lagi-lagi, keberhasilan Hercules tidak sepenuhnya diakui. Eurystheus menilai tugas ini tidak sah dan harus diulang. Mengisi air sungai sebenarnya adalah bagian dari tugas Eurystheus. Dalam hal tersebut, ia minta bantuan Hercules setiap kali persediaan terhambat karena penutupan inggak salonnya Lisa. Bagaimanapun, hal ini tidak dilakukan oleh Eurystheus dengan ikhlas.
Ia mencemburukan pasangan Hercules yang dianggap terlalu dekat dengan para dewi, sehingga ia selalu mencari cara bagaimana bisa menjulitkan Hercules. Hercules pun tak berdaya jika rajanya sendiri menganggap tugasnya gagal, meskipun ia telah menyelesaikannya dengan cemerlang. Saat itu juga, Eurystheus memerintahkan Hercules untuk menghadapi penentangan berikutnya. Membunuh bulung-bulung Stymphalian. Tugas keenam membawa Hercules ke Danau Stymphalos, sebuah tempat yang tampak tenang, tetapi sebenarnya menyimpan ancaman besar. Di sekitar danau itu, hidup sekawanan burung pemangsa yang sangat berbahaya. Burung-burung ini memiliki paruh dari perunggu, cakar tajam seperti besi, dan bulu yang bisa mereka lepaskan seperti anak panah untuk menyerang manusia. Masalahnya, jumlah mereka sangat banyak dan bersembunyi di hutan rawa yang lebat. Jika Hercules mendekat, mereka akan menyerang dari segala arah. Tanah di sekitar danau juga berlumpur dan sulit dilalui, membuatnya tidak mudah untuk bertarung secara langsung. Untuk mengatasi hal ini, Hercules kembali menggunakan strategi. Dalam beberapa versi cerita, Dewi Athena memberinya alat berupa kepingan logam yang bisa dibenturkan untuk menghasilkan suara keras. Kemudian, Hercules naik ke tempat yang lebih tinggi dan membunyikan alat tersebut dengan keras. Suara yang memekakkan itu membuat burung-burung Stymphalos panik dan terbang keluar dari persembunyian mereka. Saat mereka memenuhi langit, Hercules menggunakan panahnya yang sudah dilumuri racun Hydra untuk menembak satu persatu. Sebagian burung berhasil melarikan diri jauh dari wilayah itu dan sisanya berhasil dikalahkan. Danau Stymphalos akhirnya terbebas dari teror mereka dan tugas keenam pun selesai. Dengan selesainya tugas ini, Hercules telah melewati serangkaian ujian yang menguras tenaga dan mental. Ia telah melawan monster, menangkap makhluk suci, melakukan pekerjaan yang dianggap mustahil, dan menghadapi penilaian yang tidak selalu adil. Namun semua itu belum mengakhiri hukumannya. Menangkap banteng Kreta. Tugas ketujuh mengarahkannya ke Pulau Kreta. Di sana hidup seekor banteng raksasa yang mengamuk dan menghancurkan ladang dan pemukiman penduduk. Hewan itu sangat kuat, liar dan tidak bisa didekati oleh para pemburu biasa. Kali ini, Hercules tidak diminta membunuhnya, tetapi menangkapnya dalam keadaan hidup. Untuk menghadapi babi tersebut, Hercules menggunakan cara yang cerdas. Ia mengejar hewan itu hingga ke daerah pegunungan yang tertutup salju tebal. Di tempat itu, gerakan babi menjadi lebih lambat karena kesulitan berjalan. Saat tenaganya mulai melemah, Hercules melompat dan berhasil menangkapnya. Setelah diikat, babi hutan itu dipikul di pundak Hercules dan dibawa langsung ke istana Eurystheus. Melihat Hercules datang sambil membawa hewan raksasa yang masih hidup, sang raja ketakutan dan langsung bersembunyi di dalam tong besar. Bagi Hercules, tugas itu selesai. Tetapi bagi Eurystheus, setiap kedatangan Hercules selalu menjadi hal yang menakutkan. Mengambil kuda betina Diomedes. Tugas ke-8 membawanya ke wilayah Trahe, di mana Raja Diomedes memelihara 4 ekor kuda yang sangat mengerikan. Kuda-kuda itu bukan pemakan rumput, melainkan pemakan manusia. Setiap orang yang mendekat akan diserang dan dilahap. Untuk menyelesaikan tugas ini, Hercules harus mencuri kuda-kuda tersebut. Ia dan beberapa rekannya menyerang istana Diomedes. Dalam pertempuran yang terjadi, Hercules berhasil mengalahkan Raja Diomedes. Dalam beberapa versi cerita, tubuh Diomedes kemudian diberikan kepada kudanya sendiri. Setelah kenyang, kuda-kuda itu menjadi lebih tenang dan tidak lagi buas. Hercules kemudian membawa kuda-kuda itu kepada Eurystheus. Sekali lagi, tugas yang terdengar mustahil berhasil ia selesaikan, meskipun dengan cara yang keras dan penuh risiko. Mengambil sabuk Hippolyta. Tugas ke-9 membawa Hercules lebih jauh lagi ke negeri para Amazon. Bangsa ini terkenal sebagai kelompok pejuang perempuan yang kuat dan terlatih dalam pertempuran. Tujuan Hercules adalah mengambil sabuk milik Ratu Hippolyta yang menjadi simbol kekuasaannya. Awalnya, perjalanan ini berjalan damai. Hippolyta mendengar tujuan Hercules dan bersedia memberikan sabuk tersebut tanpa perlawanan. Namun, Dewi Hera yang masih membenci Hercules menyebarkan kabar bahwa ia datang untuk menculik sang ratu. Kesalahpahaman itu memicu pertempuran besar antara Hercules dan para Amazon. Dalam kekacauan tersebut, Hippolyta terbunuh dan Hercules akhirnya mengambil sabuk itu. Tugas pun selesai, tetapi bukan tanpa akibat tragis. Mengambil ternak Geryon.
Tugas ke-10 menjadi salah satu perjalanan terjauh yang pernah dilakukan Hercules. Ia harus pergi ke wilayah paling barat dunia yang dikenal saat itu untuk mengambil kawanan sapi merah milik raksasa bernama Geryon. Makhluk ini memiliki 3 tubuh yang menyatu dan dijaga oleh anjing raksasa berkepala 2 serta seorang penjaga yang kuat. Perjalanan menuju tempat itu sangat panjang dan melelahkan. Hercules harus menyeberangi gurun, gunung, dan wilayah asing yang berbahaya. Setelah tiba, ia mengalahkan penjaga dan anjing raksasa tersebut, lalu menghadapi Geryon dalam pertempuran sengit. Dengan menggunakan panah beracun dari darah Hydra, Hercules akhirnya berhasil mengalahkan raksasa itu. Ia kemudian menggiring kawanan sapi merah tersebut kembali ke Yunani, menempuh perjalanan panjang dengan berbagai rintangan di sepanjang jalan. Setelah 10 tugas yang panjang dan melelahkan, Hercules masih belum bebas dari hukumannya yang selama ini membebaninya. Karena 2 tugas sebelumnya tidak diakui, ia harus menjalani 2 tugas tambahan. Kali ini, tantangannya bukan hanya berbahaya, tetapi juga berada di luar batas dunia manusia. Mencuri apel emas Hesperides. Tugas ke-11 adalah mengambil apel emas dari Taman Hesperides. Apel ini bukan buah biasa. Pohonnya adalah hadiah pernikahan untuk Hera dan dijaga dengan sangat ketat oleh para nimfa serta seekor naga besar bernama Ladon yang tidak pernah tidur. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana taman itu berada. Untuk menemukan lokasi taman tersebut, Hercules harus mengembara sangat jauh dan bertanya kepada banyak makhluk yang ditemuinya. Dalam perjalanannya, ia bahkan harus menangkap seorang dewa laut tua yang bisa berubah bentuk agar mau memberitahukan arah yang benar. Setelah perjalanan panjang, akhirnya ia mengetahui lokasi yang tersembunyi di ujung dunia. Di dekat taman itu berdiri Atlas, raksasa yang dihukum menopang langit di pundaknya. Hercules kemudian menyusun rencana. Ia menawarkan bantuan kepada Atlas. Hercules akan menahan langit untuk sementara Atlas pergi mengambil apel emas tersebut. Atlas setuju dan pergi ke taman. Ia kendali dengan membawa apel emas, tetapi kemudian ia tidak ingin lagi memikul langit. Ia berniat meninggalkan Hercules dengan beban itu selamanya. Menyadari niat tersebut, Hercules menggunakan kecerdikan. Ia berpura-pura setuju, tetapi meminta Atlas menahan langit sebentar agar ia bisa memperbaiki posisi di bahunya. Saat Atlas mengambil kembali beban langit, Hercules langsung mengambil apel emas dan pergi. Dengan cara itu, tugas ke-11 berhasil diselesaikan tanpa harus melawan naga penjaga taman. Menangkap Cerberus. Tugas ke-12 adalah membawa Cerberus, anjing penjaga dunia bawah, ke dunia manusia. Cerberus bukan makhluk biasa. Ia memiliki 3 kepala, ekor ular, dan tugasnya adalah menjaga gerbang dunia kematian agar tidak ada yang bisa keluar. Untuk menjalankan tugas ini, Hercules harus turun langsung ke dunia bawah tempat arwah orang mati berada. Tidak ada manusia biasa yang pernah kembali dari sana. Sebelum berangkat, ia harus menjalani ritual khusus dan meminta izin kepada para dewa. Saat tiba di dunia bawah, Hercules menghadap Hades, penguasa tempat itu. Hades mengizinkan Hercules membawa Cerberus, tetapi dengan satu syarat. Ia tidak boleh menggunakan senjata apapun. Hercules kemudian mendekati Cerberus dan menghadapi makhluk itu dengan tangan kosong. Cerberus mengaum dan melawan dengan ganas, tetapi Hercules tidak mundur. Dengan seluruh kekuatannya, ia bergulat dan akhirnya berhasil menaklukkan penjaga dunia kematian tersebut. Ia membawa Cerberus ke dunia atas dan menunjukkannya kepada Eurystheus sebagai bukti bahwa tugasnya telah selesai. Setelah itu, Cerberus dikembalikan ke tempatnya di dunia bawah. Setelah menyelesaikan 12 tugasnya, Hercules akhirnya terbebas dari hukuman yang selama ini membebaninya. Ia telah menjalani semua perintah, menghadapi monster, melakukan hal-hal yang dianggap mustahil, dan membuktikan bahwa ia layak mendapatkan penebusan. Namun meskipun hukumannya berakhir, hidup Hercules sendiri juga tidak langsung menjadi tenang. Setelah masa pengabdiannya selesai, Hercules kembali menjalani kehidupan sebagai pahlawan. Ia melakukan berbagai perjalanan, membantu banyak orang dan terlibat dalam beberapa pertempuran besar. Ketenaran dan kekuatannya semakin dikenal, tetapi seperti sebelumnya, hidupnya tetap tidak pernah benar-benar lepas dari masalah dan tragedi. Dalam perjalanannya, Hercules kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Deianira. Awalnya, kehidupan mereka berjalan dengan baik. Namun suatu hari, saat mereka menyeberangi sungai, seorang centaur bernama Nessus menawarkan bantuan untuk menggendong Deianira menyeberang. Di tengah perjalanan, Nessus justru mencoba menculiknya.
Melihat hal itu, segera Hercules menembakkan panah yang telah dilumuri racun darah Hydra. Panah itu mengenai Nessus dan membuatnya sekarat. Namun sebelum mati, Nessus menipu Deianira. Ia mengatakan bahwa darahnya bisa digunakan sebagai ramuan cinta agar Hercules tidak pernah berpaling darinya. Deianira menyimpan darah itu tanpa mengetahui bahwa racun Hydra di dalamnya sangat mematikan. Beberapa waktu kemudian, Deianira mulai takut Hercules akan jatuh cinta pada wanita lain. Karena khawatir kehilangan suaminya, Deianira mengoleskan darah Nessus pada pakaian Hercules dan memberikannya sebagai hadiah. Namun, yang terjadi justru berbalik. Saat Hercules mengenakan pakaian itu, racun Hydra langsung meresap ke tubuhnya. Rasa panas yang tidak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti terbakar dari dalam. Tidak ada obat atau kekuatan apapun yang bisa menyembuhkannya. Dalam penderitaan yang tidak tertahankan, Hercules menyadari bahwa hidupnya tidak bisa diselamatkan lagi. Ia meminta dibuatkan tumpukan kayu di atas sebuah gunung, lalu berbaring di atasnya. Dengan keputusan sendiri, ia memilih mengakhiri penderitaannya melalui api. Namun, kematian bukanlah akhir bagi Hercules. Karena semua penderitaan yang telah ia jalani, keberanian yang ia tunjukkan, dan penebusan yang telah dia capai, para dewa memutuskan mengangkatnya ke Gunung Olympus. Bagian manusianya memang mati, tetapi bagian ilahinya menjadi abadi. Di Olympus, Hercules akhirnya hidup sebagai dewa, berdamai dengan para dewa, termasuk Hera yang selama ini memusuhinya.